Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini membawa barokah, tapi juga Jumat ini bisa menjadi Jumat keramat. Nah, karena kemarin rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri itu digeledah. Ada di rumahnya sendiri di Bekasi, dan ada 2 rumah di tetangganya. Ini menarik juga kan, tetangganya, dan ada safe house disebutnya, dan safe house-nya itu ternyata di Jalan Kertanegara nomor 46. Nggak jauh nih tetangganya Pak Prabowo. Oke, tapi ngomong-ngomong Bung Rocky ada di mana ini? Kelihatan jembatan di belakangnya ini saya agak kenal nih jembatannya ini. Ya, saya lagi di sebuah negara. Oh, sebuah negara ya. Ada undangan untuk bicara seminar dengan para peneliti di Australia. Karena mendekati pemilu, semua orang ingin tahu apa sebetulnya yang menyebabkan kelucuan-kelucuan politik di Jakarta. Jadi dalam seminggu ini saya mondar-mandir dari Sydney ke Melbourne. Tapi tetap FNN adalah jembatan pikiran. Itu lebih penting daripada Sydney Bridge di belakang saya. Ya, ini Sydney ya, ya. Yes, betul. Ya, tinggal nanti mesti yang mesti ikonik mesti di depannya Opera Sydney mesti kudunya. Oke, apa kasusnya? Ya kemarin yang saya ceritakan tadi soal Pak Firly bertanya-tanya loh. Bukannya Firly itu diperpanjang masa jabatannya 1 tahun lagi yang seharusnya berakhir bulan Desember ini. Kenapa tiba-tiba sekarang berubah kan kita mesti membacanya begitu. Kenapa berubah diperpendek? Bukankah Firly ada tugas khusus ini kelihatannya terutama berkaitan dengan Anies. Dan orang bertanya-tanya begitu. Apakah dia dianggap fail gitu tugasnya itu? Dan kemudian ketika dia harus masuk ke Nasdem terutama Syahrul Yassin Limpo dia masuk jebakan Batman gitu. Kelihatannya Firly diumpankan untuk diuji sebetulnya. Ini kalau kita lihat di belakang layar, kan biasa aja ada kasus lolos dari kasus etika berkali-kali, Dewas gagal untuk memberi sanksi pada Firly. Dan kelihatannya kekuasaan menganggap bahwa Firly gagal justru untuk menghalangi Anies jadi tersangka kan. Kan itu sebetulnya intinya. Kan Firly di brief secara khusus untuk terus-menerus mempersoalkan status Anies Baswedan. Dan itu dia gagal. Nah, hari-hari ini mungkin kekuasaan menganggap ya udah sekaligus sajalah Firly diselesaikan supaya KPK juga dilemahkan. Jadi persoalan-persoalan yang kita bayangkan, kasus-kasus yang berikutnya mungkin akan berkaitan dengan kondite calon-calon presiden atau wakil presiden atau bahkan anggota DPR itu juga akan dianggap jangan dulu dipersoalkan sebelum pemilu selesai. Tetapi khusus dalam soal Firly, kita tetap melihat ada persaingan antara Firly dan Pak Karyoto. Demikian juga kasus yang melibatkan Yassin Limpo itu menunjukkan juga ada tukar tambah di situ. Jadi tetap tema kita, tema FNN, peristiwa-peristiwa penegakan hukum selalu terkait dengan momentum politik. Apalagi ini soal Firly itu menyangkut pengetahuan Firly mungkin yang satu waktu kalau Firly agak nekat dia bongkar aja juga sebenarnya kan. Jadi tetap ini bongkar-membongkar di antara institusi yang justru dianggap gagal untuk menghasilkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi gagal menghasilkan demokrasi. KPK dari awal juga udah dipreteli kekuasaannya oleh presiden sendiri dengan undang-undang yang baru. Jadi sebetulnya nggak ada satupun yang bisa kita percaya untuk menghasilkan kembali demokrasi. Jadi ini satu masa di mana semua lembaga politik itu membusuk. Ya, oke. Tapi kalau ini ya, Bung Rocky, dengan penggeledahan itu kan berarti statusnya Firly itu sudah tersangka. Ya, itu sama dengan seperti Syahrul Yassin Limpo ketika rumahnya digeledah kan dia harus jadi tersangka. Hanya polisi belum menyebutnya saja sebagai tersangka. Maksud saya ini nggak mungkin mundur lagi sih rasanya ya. Kalau mundur ini dua-duanya hancur juga. Karena kalau toh katakanlah polisi mundur, kemudian Firly diselamatkan, KPK-nya juga sudah tidak ada nilai lagi depan publik. Nah, polisinya ikut kena juga ini kalau sampai terjadi itu. Saya kira mungkin polisi ini akan jalan terus gitu ya. Ya, itu artinya di ujung mungkin nanti proses hukumannya berapa itu bisa dinegosiasikan. Tetapi harus diperlihatkan pada publik seolah-olah ada kesepakatan di kalangan penegak hukum untuk tidak pandang bulu. Tapi sebetulnya dari awal ini sudah pandang bulu. Karena KPK sendiri nggak pernah mempersoalkan kasus-kasus besar. Tuh. Polda juga akhirnya berupaya dijadikan tempat orang untuk meyakini bahwa akan ada penegakan hukum. Tetapi rahasia-rahasia di antara bintang-bintang kepolisian ini kan juga diketahui oleh para pemimpin redaksi dan
Itu yang menyebabkan menganalisis problem ini harus ditempatkan di dalam latar belakang persaingan di antara mereka. Jadi kalau kita bayangkan ya ini kan satu kolam sebetulnya. Kebetulan kolamnya sekarang lagi bergolak. Maka semua potensi untuk kabur dari kolam itu diperlihatkan seolah-olah ini adalah penegakan hukum. Tetap kita harus duga itu karena nggak ada satupun lembaga yang kita anggap bersih sebetulnya. Dan kita tahu dari awal persaingan-persaingan di antara elit penegak hukum itu seolah-olah ya publik tahu tapi publik nggak punya bukti data. Tetapi kasakusuk di belakang meja redaksi yang paham tentang isu-isu di belakang mereka itu kan akan dicatat oleh sejarah. Ya, oke. Yang jadi menarik ini kan bagaimanapun situasi ini ya, mengapa pertanyaan itu dilakukan di dalam proses-proses yang sangat krusial begitu? Apakah hukuman terhadap Firly itu memang harus dilakukan segera untuk memberitahu yang lain bahwa ya kalau gagal ada risikonya. Tapi kan seperti kita tahu di Indonesia sekarang politik sandra, dan sebagai ketua KPK pasti Firly juga punya data yang banyak yang ketika dia dibongkar black book-nya ini itu bisa kena kemana-mana juga gitu. Ya itu intinya, orang juga bikin spekulasi atau kekuasaan bikin spekulasi. Firly gagal untuk membatalkan Anies. Untuk jadi apa namanya PR-nya nggak dia kerjakan tuh. Dan sangat mungkin juga Firly menganggap ya memang susah untuk lakukan hal yang diperintahkan oleh kekuasaan. Tapi sebaliknya orang-orang yang mencurigai Firly juga merasa bahwa mereka punya potensi juga untuk diseprindikan bahkan di hari-hari terakhir Firly. Dan itu yang kita tunggu sebetulnya. Tapi sangat mungkin juga tekanan politik pada Firly sangat besar. Tapi tetap kita mesti lihat ini gejala sandra menyandra ini akan berlanjut selama tahun Pilpres ini. Nah, ada potensi Firly untuk mungkin satu sikap terakhir. Firly, oke, gue buka deh semuanya tuh. Supaya jangan gue aja yang disalahin. Jadi itu yang orang tunggu sebetulnya. Jadi pembersihan total, kita mesti lihat ini juga momentum untuk pembersihan total KPK. Dan Firly sebagai orang yang sudah akan mengakhiri masa jabatannya masih diberi kesempatan oleh sejarah untuk berterus terang apa sebetulnya yang terjadi di KPK dengan kasus-kasus besar. Jadi itu intinya kenapa Firly mungkin cepat-cepat diberhentikan karena ada potensi dia berbalik arah. Walaupun kita tahu ya susah dengan karakter Firly ya untuk kembali memuliakan KPK. Karena Firly tetap orang yang didesain untuk melemahkan KPK sebetulnya dengan banyak kasus tadi. Ya, tetapi gini ya, Bung Rocky, kan dengan outnya Firly ini kan pasti harus ada yang masuk baru gitu. Dan yang masuk baru ini kita mesti cek siapa sebenarnya. Apakah ini bukan potensi lagi menjadi ada ya permainan tetap lama, tapi diperlukan figur baru gitu yang jauh lebih kuat, yang mungkin relatif tidak mudah bisa dikenakan seprindik seperti Firly gitu. Saya kira perintahnya memang begitu, yang akan menggantikan Firly juga di-brief oleh kekuasaan supaya yang ini boleh, yang ini jangan ditangkap ya. Yang ini boleh diumpankan, tapi yang sana dilepaskan. Jadi tetap permainan politik itu ada di KPK kok. Nah, pansel mungkin udah dibentuk dan pansel udah di-brief untuk cari seseorang dengan kapasitas yang tidak terlalu kuat, tapi sekaligus ada kelemahannya supaya setiap saat juga bisa digantikan. Jadi akan ada Firly lain yang juga kapasitasnya sama dengan Firly yang sekarang sebetulnya. Tapi ini sekali lagi tukar tambah yang berbahaya tuh. Karena keadaan masyarakat di bawah itu mengerti bahwa apapun yang dilakukan untuk membersihkan korupsi itu sebetulnya ada perintah politik. Oke. Nah, kita tahu ini kan kasus seperti orang seperti Firly ini kan kalau sejak awal kan memang dipilih orang yang bermasalah sebenarnya sehingga mudah dikendalikan kan. Iya, kita sebut begitu karena kan banyak sekali kan kasus-kasus kasus etik yang sebenarnya dia harusnya dia selesai di KPK, tapi kita tahu waktu dia menjadi Deputi Penindakan malah ditarik kembali ke Mabes dan kemudian dapat promosi dan dikembalikan lagi oleh Mabes ke KPK. Ingat loh waktu kok dia seleksi di mana di Komisi 3 ya dia suaranya semua suara masuk ke Firly. Jadi kan ini orkestrasi besar sebenarnya memasukkan Firly ke KPK itu. Betul, dari awal proses rekrutmen, proses seleksi itu udah berbau politik. Jadi Presiden Jokowi yang dari awal ingin memberantas korupsi tetap menghitung efektivitas pemberantasan korupsi itu mengarah ke dia juga apa enggak. Jadi tetap lembaga-lembaga ini sebetulnya ini cuma lembaga kekuasaan aja yang dikasih jaket anti korupsi dan tidak dimaksudkan dengan cara yang dari awal
diarahkan untuk memberantas korupsi. Jadi tetap akhirnya publik kehilangan kepercayaan, dan itu yang berkali-kali terjadi di KPK. Proses-proses amputasi tangan-tangan KPK, kemampuan KPK dipreteli. Jadi segala hal sebetulnya bisa kita lihat dari secara telanjang bahwa algoritma kekuasaan bekerja, bahkan mengintai KPK termasuk Firly itu kapan kira-kira dia bisa dinyatakan tidak diperlukan lagi. Dan sekarang pasti oleh kekuasaan dianggap tidak diperlukan lagi. Walaupun ada perpanjangan apa namanya itu 1 tahun masa jabatan, tapi kan perpanjangan itu dimaksudkan juga sebagai pengendalian kekuasaan tuh. Nah, Firly nggak mampu melakukan itu. Jadi udah dia tamat betul dengan satu kepastian bahwa nggak mungkin lagi pengganti Firly itu bisa lebih baik dari Firly. Kan itu artinya penggantinya dia ini nanti akan dikendalikan juga oleh kekuasaan karena terlalu rentan kalau dibiarkan KPK itu independen di tengah-tengah persaingan politik yang curang. Ya, ya, ya. Dan dia jadi diprihatinkan, ini lembaga KPK, kemudian Mahkamah Konstitusi, itu kan bagian dari lembaga-lembaga produk dari reformasi. Dan semuanya itu hari-hari ini betul-betul membusuk dua-duanya. Dan ini satu paket. Ya, dari kepala busuknya nih, Bung Rocky. Satu paket hemat sebetulnya. Ini membusuk yang dipersiapkan. Dan pembusukan itu juga akan berakibat merembet nanti ke kekuasaan. Jadi jangan anggap bahwa yang membusukkan KPK nggak akan busuk. Nah, karena kan otak publik itu, ingatan publik itu nggak mungkin diabaikan. Nah, kemampuan netizen untuk mengingat-ingat kapan seseorang yang masih disembunyikan oleh KPK, seolah-olah itu perkaranya udah menguap, enggak, itu akan tetap dibuka. Apalagi kalau persaingan politik di dalam pencapresan ini membutuhkan intrik-intrik baru, maka akan dibuka semua itu. Jadi kita harus bersiap-siap untuk melihat bahwa perang di dalam KPK itu sebetulnya ekstensi aja dari perang politik antara partai politik atau antar koalisi. Ya, begitu juga dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang hari ini mulai pekan depan mereka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan bekerja mulai menyidangkan secara cepat. Dan banyak orang yang mungkin meragukan Jimli Asidiki soal independensinya karena kedekatan dengan Prabowo Subianto. Tapi saya kira Pak Jimli juga mempertaruhkan reputasinya yang dia bangun sekian puluhan tahun saya kira, dan dia tahu juga mata publik itu mengawasi dia. Sebetulnya kalau ditanya apa pendapat kita atau FNN, sebaiknya Pak Jimli tolak. Demikian juga nanti pansel KPK kalau ada calonnya tolak aja. Karena nggak ada lagi kemampuan secara moral. Kan awalnya KPK maupun Mahkamah Konstitusi itu dia memperoleh kekuatan dari moral publik. Dianggap bahwa ke sistem kenegaraan kita masih banyak intervensi kekuasaan, maka kekuatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dibentengi habis-habisan. Nah, benteng itu akhirnya dijaga oleh seseorang yang punya hubungan keluarga dengan Jokowi. Nggak mungkin ada benteng di situ. Demikian juga KPK tuh. Jadi semua hal yang bersifat coba-coba itu akhirnya akan masuk juga dalam kolam kedunguan yang sama tuh. Jadi mungkin Pak Jimli masih berharap masih bisa tuh. Iya, tapi bisanya Jimli itu tidak lagi tune in dengan harapan publik. Publik udah membatalkan harapan di Mahkamah Konstitusi, maka Jimli akan susah untuk dianggap bisa menyelamatkan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga KPK tuh. Jadi satu paket Pak Jokowi dari awal melemahkan KPK, maka hancurkan aja sekalian kan. Jadi meminta legitimasi publik udah nggak dimungkinkan. Karena itu bagi saya lebih baik dia membusuk sempurna supaya ada bibit baru yang tumbuh dari proses reformasi. Ya, jadi publik malah justru melihat apa yang terjadi pada Pak Firly itu bukan bagian dari bahwa hukum Indonesia masih tegak gitu, tapi justru ini bagian dari paket pembusukan gitu yang terjadi malah. Ya, kalau kita inti pembicaraan mahasiswa, masyarakat sipil, bahkan mama, dianggap bahwa siapapun yang ditugaskan untuk memimpin KPK, dia hanyalah peralatan Jokowi. Siapapun yang akan berupaya membersihkan KPK, dia adalah pesuruh Jokowi. Jadi semua hal udah jadi crystallize, dan itu tidak mungkin lagi dibatalkan. Sesuatu yang udah mengkristal, mau dicairkan dengan cara apapun, tetap dia sudah jadi kristal. Kristal itu namanya arogansi Jokowi. Atau bahkan orang sudah menyebut bahwa Jokowi betul-betul seorang despot yang mau mengendalikan semua hal. Karena memang wataknya begitu dari awal.
Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Saya kira ini menarik ya, karena Anda di Australia, ini kan Anda bisa ketemu, bisa melihat, bisa menyerap apa yang dipikirkan teman-teman Indonesia di sana. Dan juga kita jangan lupa di Australia kan banyak sekali akademisi dari Australia yang sangat kritis dan day to day saya kira memantau apa yang terjadi di Indonesia. Ya, bahkan para pendukung Jokowi yang dari awal Indonesianis yang memuja-muja Jokowi akhirnya mulai Ya, mencaci maki itu. Yang ya, kita pertanyakan kemana kemampuan akademis mereka untuk menghitung bahwa Jokowi pada akhirnya harus disebut sebagai crypto despot gitu. Seorang tiran yang bersembunyi di balik hukum, bersembunyi di balik kesederhanaan. Saya kira ini pandangan akademis ya, bukan upaya kita untuk memojokkan kembali Jokowi, tapi udah jadi fakta dan semua analis Indonesia di Australia menganggap bahwa ya Jokowi memang udah selesai. Reputasi buruknya justru akan diingat. yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap Ya, 0% buat kita ya. karena dari awal reputasi ini ditolak oleh Jokowi 0%. Yes, oke. Terima kasih. Yes.